Pernahkah kamu merasakan sesuatu yang aneh di dalam pikiranmu? Bukan suara yang terdengar, bukan juga bayangan yang jelas, tetapi sebuah nama yang tiba-tiba muncul tanpa alasan yang kamu pahami. Kamu sedang bekerja, tiba-tiba nama itu muncul. Kamu sedang berjalan, nama itu muncul lagi. Kamu sedang mencoba melupakan, justru nama itu datang semakin kuat. Aneh sekali rasanya. Padahal kamu tidak sedang membuka pesan lama, tidak sedang melihat fotonya, tidak ada orang yang membicarakan dirinya. Namun namanya tetap datang, seperti mengetuk pintu pikiranmu berkali-kali. Seolah ada sesuatu yang ingin kamu sadari. Dan mungkin pertanyaan yang diam-diam muncul di hatimu adalah ini. Kenapa namanya terus muncul di pikiranku? Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang sedang Allah tunjukkan kepadaku? Jika kamu sedang merasakan hal seperti itu, mungkin video ini memang sedang kamu butuhkan hari ini. Halo sahabat semua, terima kasih karena sudah mampir di channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktumu untuk berhenti sejenak dari kesibukan hidupmu dan memilih mendengarkan pembahasan yang sederhana ini. Percayalah, kehadiranmu di sini bukan sekadar lewat begitu saja. Sering kali kita mengira bahwa kita menemukan sebuah video hanya karena algoritma. Hanya karena rekomendasi yang lewat di layar kita. Namun hidup tidak selalu sesederhana itu. Ada banyak hal yang terjadi tanpa kita sadari sedang digerakkan oleh sesuatu yang jauh lebih besar. Allah memiliki cara yang sangat halus untuk menyampaikan pesan kepada manusia. Kadang bukan lewat suara yang keras, kadang bukan lewat kejadian besar yang mengguncang hidup kita, tetapi lewat hal-hal kecil yang terasa sangat personal. Seperti sebuah kalimat yang tiba-tiba kamu dengar, sebuah cerita yang terasa sangat mirip dengan hidupmu, atau sebuah video yang entah kenapa muncul tepat ketika kamu sedang memikirkan sesuatu. Dan bisa jadi, apa yang sedang kamu dengar sekarang bukan sebuah kebetulan. Bisa jadi ini adalah bagian kecil dari cara Allah menenangkan hatimu. Karena topik yang kita bahas hari ini mungkin sangat dekat dengan banyak orang. Tentang satu nama yang tidak pernah benar-benar pergi dari pikiranmu. Coba jujur pada dirimu sendiri sekarang. Apakah ada satu nama yang langsung terlintas di kepalamu ketika pembahasan ini dimulai? Jika ada, berarti hatimu sedang benar-benar terhubung dengan cerita ini. Tidak perlu kamu tuliskan sekarang. Tidak perlu kamu ceritakan kepada siapapun. Cukup kamu sadari saja bahwa nama itu memang ada. Menariknya, dalam hidup kita bertemu begitu banyak orang. Setiap hari kita melihat wajah baru, berbicara dengan orang baru, mengenal cerita yang berbeda. Namun dari sekian banyak orang yang kita temui, hanya sedikit yang benar-benar tinggal di dalam pikiran kita. Sebagian orang datang lalu pergi begitu saja. Kita bahkan tidak lagi mengingat percakapan kecil yang pernah terjadi dengan mereka. Namun ada satu dua orang yang berbeda. Orang yang entah kenapa terasa lebih sulit untuk dilupakan. Namanya seperti memiliki tempat khusus di dalam kepalamu. Kamu mungkin pernah mencoba melanjutkan hidup seperti biasa. Kamu mencoba fokus pada pekerjaanmu, fokus pada rencanamu, fokus pada dirimu sendiri. Tetapi tetap saja, pada waktu-waktu yang tidak kamu duga, namanya kembali muncul. Lucunya, terkadang bukan kamu yang sengaja mengingatnya. Justru namanya muncul dengan sendirinya. Seperti ada sesuatu yang memanggil kenangan itu kembali. Hal seperti ini sering membuat banyak orang bertanya-tanya. Apakah ini hanya perasaan yang belum selesai? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang terjadi? Dalam kehidupan manusia, hati bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Hati selalu berada dalam kekuasaan Allah. Allah yang menanamkan rasa suka. Allah yang menumbuhkan rasa rindu. Dan Allah juga yang mampu mengubah arah hati seseorang kapan saja. Karena itu, ketika sebuah nama terus muncul di pikiranmu, terkadang itu bukan sekadar kebiasaan berpikir. Bisa jadi itu adalah bagian dari perjalanan hati yang sedang Allah arahkan. Namun tentu saja kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa setiap orang yang kita pikirkan adalah jodoh kita.
Tidak sesederhana itu. Hidup ini memiliki banyak cerita. Ada orang yang datang hanya untuk mengajarkan kita tentang arti kehilangan. Ada orang yang datang untuk membuat kita belajar tentang kesabaran. Ada juga orang yang datang untuk mengubah cara kita melihat kehidupan. Tetapi ada pula orang yang memang hadir sebagai bagian dari takdir yang akan berjalan bersama kita. Masalahnya adalah kita sering tidak tahu siapa yang hanya singgah dan siapa yang akan tinggal. Dan di titik itulah perasaan manusia sering menjadi sangat rumit. Karena hati tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Mungkin kamu pernah mengalami satu momen yang sangat sederhana. Kamu sedang duduk sendiri, tidak ada yang istimewa, tidak ada hal yang memicu kenangan apapun. Namun tiba-tiba kamu teringat pada seseorang. Bukan hanya wajahnya yang muncul, tetapi juga cara dia berbicara, cara dia tertawa, bahkan hal-hal kecil yang dulu terasa biasa saja. Dan saat itu terjadi, kamu mungkin sempat bertanya di dalam hati, "Kenapa aku masih memikirkan dia?" Pertanyaan itu sangat manusiawi. Banyak orang di luar sana yang juga pernah merasakan hal yang sama. Beberapa bahkan mencoba melawan perasaan itu. Mereka mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya sudah selesai, bahwa mereka harus berhenti memikirkan masa lalu. Namun semakin mereka mencoba menekan ingatan itu, justru semakin sering nama itu muncul. Seolah ada sesuatu yang belum benar-benar selesai. Sahabat semua, jika kamu sedang berada di fase seperti itu, kamu tidak sendirian. Perasaan seperti ini jauh lebih umum daripada yang kita bayangkan. Ada jutaan orang di luar sana yang pernah merasakan satu nama yang terus kembali ke dalam pikirannya. Bahkan setelah waktu berlalu lama, bahkan setelah kehidupan mereka berubah. Dan menariknya, tidak semua kisah seperti ini berakhir dengan perpisahan. Ada banyak cerita nyata di mana dua orang yang dulu pernah saling mengenal akhirnya dipertemukan kembali oleh Allah dengan cara yang sangat tidak terduga. Namun sebelum kita sampai pada cerita yang lebih dalam, ada satu hal yang ingin aku tanyakan kepadamu. Ketika nama itu muncul di pikiranmu, apa yang kamu rasakan? Apakah kamu merasa tenang? Apakah kamu merasa rindu? Atau justru kamu merasa bingung karena tidak mengerti kenapa perasaan itu masih ada? Setiap orang memiliki jawaban yang berbeda. Namun ada satu hal yang menarik untuk kita renungkan bersama. Hati manusia seringkali mengetahui sesuatu lebih dulu sebelum pikiran kita memahaminya. Dan terkadang Allah menanamkan sesuatu di dalam hati kita jauh sebelum kita menyadari maknanya. Sebelum kita melanjutkan cerita ini lebih jauh, aku ingin mengajak kamu melakukan satu hal kecil yang sederhana. Jika kamu merasa pembahasan ini menyentuh hatimu, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Angka ini bukan sekadar angka. Angka 77 di sini adalah simbol doa dan energi positif yang kita kirimkan satu sama lain. Energi untuk hati yang sedang menunggu jawaban. Energi untuk hati yang sedang belajar memahami takdirnya. Dan energi untuk siapapun yang sedang berharap agar Allah memberikan jalan terbaik dalam urusan jodoh mereka. Tuliskan saja 77. Tidak perlu menjelaskan apapun. Cukup sebagai tanda bahwa kamu sedang mengirimkan doa baik untuk dirimu sendiri dan juga untuk orang lain yang sedang menonton video ini. Karena kadang energi positif dari banyak orang bisa menjadi penguat yang tidak kita sadari. Dan siapa tahu, dari sekian banyak orang yang menuliskan 77 hari ini, ada doa yang diam-diam diijabah oleh Allah. Di bagian selanjutnya nanti, kita akan mulai membahas sesuatu yang lebih menarik. Kenapa ada orang yang sangat mudah hilang dari pikiran kita? Namun ada juga orang yang namanya tetap tinggal di dalam kepala kita meskipun waktu terus berjalan. Dan mungkin setelah kamu memahami bagian itu, kamu akan melihat perasaanmu dengan cara yang sangat berbeda. Sekarang kita lanjutkan pembahasan ini lebih dalam. Tadi kita sudah membicarakan tentang satu hal yang sangat sederhana namun terasa begitu misterius. Tentang sebuah nama yang terus muncul di pikiranmu, bahkan ketika kamu tidak sedang memikirkannya. Sekarang pertanyaannya menjadi semakin menarik.
Kenapa ada orang yang begitu mudah kita lupakan, sementara ada orang lain yang justru terus tinggal di dalam pikiran kita, bahkan setelah waktu berlalu sangat lama. Padahal mungkin hubungan kita dengannya tidak berlangsung lama. Mungkin hanya beberapa bulan, mungkin hanya beberapa pertemuan. Bahkan ada orang yang hanya mengenal seseorang dalam waktu yang singkat, tetapi bayangannya tetap bertahan bertahun-tahun di dalam ingatan. Hal seperti ini sering membuat kita bingung. Bagaimana mungkin seseorang yang hadir sebentar justru meninggalkan jejak yang sangat dalam? Sementara ada orang lain yang bersama kita begitu lama, tetapi kenangannya tidak terasa sekuat itu. Jawabannya seringkali bukan pada lamanya waktu kita mengenal seseorang. Jawabannya ada pada kedalaman perasaan ketika kita mengenalnya. Dalam hidup ini, manusia bisa bertemu banyak orang. Setiap hari kita berbicara dengan orang baru, mengenal cerita baru, bertukar pengalaman dengan banyak wajah yang berbeda. Namun hanya sedikit orang yang benar-benar menyentuh bagian terdalam dari hati kita. Ketika seseorang masuk ke ruang itu, dia tidak lagi menjadi sekadar kenalan. Dia menjadi bagian dari perjalanan emosional kita. Dan ketika seseorang sudah sampai di titik itu, dia tidak akan mudah hilang dari pikiran kita. Bahkan ketika jarak memisahkan, bahkan ketika keadaan berubah, namanya tetap memiliki tempat yang sulit dijelaskan. Namun ada sesuatu yang lebih menarik lagi untuk kita pahami. Terkadang seseorang terus muncul di pikiran kita bukan hanya karena masa lalu yang indah, tetapi karena hati kita merasa ada sesuatu yang belum selesai. Manusia memiliki naluri yang sangat halus dalam merasakan keterhubungan dengan orang lain. Ada orang yang hadir dalam hidup kita dengan cara yang biasa saja. Tetapi ada juga orang yang ketika pertama kali kita berbicara dengannya, entah kenapa terasa berbeda. Percakapannya terasa lebih dalam, kehadirannya terasa lebih hangat, dan tanpa kita sadari, kita mulai merasa nyaman berada di dekatnya. Perasaan ini sering membuat banyak orang bertanya dalam hati, kenapa rasanya berbeda dengan yang lain? Dalam beberapa kasus, perasaan seperti ini memang hanya sebuah fase dalam kehidupan. Namun dalam beberapa cerita lain, perasaan seperti ini ternyata adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Karena dalam urusan hati, Allah sering bekerja dengan cara yang tidak kita duga. Kadang Allah mempertemukan dua orang di waktu yang belum tepat. Mereka saling mengenal, saling memahami, bahkan mungkin saling menyimpan perasaan. Namun keadaan belum memungkinkan mereka untuk bersama. Akhirnya mereka berpisah. Masing-masing melanjutkan perjalanan hidupnya. Sebagian orang mengira bahwa perpisahan itu berarti cerita sudah selesai. Namun kenyataannya tidak selalu seperti itu. Ada banyak kisah di mana dua orang yang pernah berpisah justru dipertemukan kembali oleh Allah setelah bertahun-tahun. Ketika mereka sudah menjadi pribadi yang berbeda. Ketika mereka sudah lebih dewasa. Ketika mereka sudah lebih siap menjalani kehidupan bersama. Hal seperti ini sering membuat kita menyadari satu hal yang penting, bahwa takdir tidak selalu berjalan lurus. Kadang jalannya berputar, kadang jalannya terasa menjauh. Namun pada akhirnya, apa yang memang sudah ditetapkan oleh Allah akan menemukan jalannya sendiri. Sekarang coba kamu renungkan sesuatu. Ketika nama seseorang terus muncul di pikiranmu, apakah perasaan yang muncul selalu sama? Atau justru berubah seiring waktu? Mungkin dulu kamu merasa sangat rindu. Namun sekarang perasaan itu berubah menjadi rasa hangat yang tenang. Atau mungkin dulu kamu merasa sangat sedih ketika mengingatnya. Namun sekarang kamu bisa mengingatnya tanpa luka yang sama. Perubahan perasaan seperti ini menunjukkan bahwa hati manusia terus bertumbuh. Dan di dalam proses pertumbuhan itu, Allah sering menata ulang cara kita memahami seseorang. Kadang seseorang hadir bukan untuk dimiliki, tetapi untuk mengajarkan kita bagaimana cara mencintai dengan tulus. Kadang seseorang hadir hanya untuk membuka mata kita bahwa kita mampu merasakan sesuatu yang begitu dalam. Namun di sisi lain, ada juga kemungkinan yang tidak bisa kita abaikan.
bahwa seseorang yang terus muncul di pikiranmu bisa saja memang memiliki peran penting dalam takdir hidupmu. Bukan berarti kamu harus langsung mengejar orang tersebut. Bukan berarti kamu harus memaksakan keadaan agar semuanya kembali seperti dulu. Namun perasaan itu bisa menjadi tanda bahwa cerita kalian belum sepenuhnya selesai. Banyak orang yang mencoba melupakan seseorang dengan cara memaksa dirinya sendiri. Mereka mengatakan kepada diri mereka bahwa semuanya sudah berakhir, bahwa mereka harus berhenti memikirkan masa lalu. Namun hati manusia tidak selalu bisa diatur dengan perintah seperti itu. Semakin kita memaksa diri untuk melupakan, kadang justru semakin sering kenangan itu muncul. Hal ini terjadi karena hati memiliki cara sendiri dalam menyelesaikan perasaan. Ia tidak bisa dipaksa, ia hanya bisa dipahami. Disinilah pentingnya kita menyerahkan banyak hal kepada Allah. Karena Allah adalah yang membolak-balikkan hati manusia. Allah yang menanamkan rasa cinta. Dan Allah pula yang mampu menghapusnya jika memang itu bukan bagian dari takdir kita. Ketika kita memahami hal ini, kita akan mulai melihat perasaan kita dengan cara yang berbeda. Kita tidak lagi merasa panik ketika sebuah nama muncul di pikiran kita. Kita tidak lagi merasa harus segera mencari jawaban atas setiap perasaan yang muncul. Sebaliknya, kita belajar untuk tenang. Kita belajar untuk percaya bahwa setiap perasaan memiliki waktunya sendiri. Sekarang aku ingin kamu membayangkan sesuatu. Bayangkan jika suatu hari nanti, tanpa kamu rencanakan, kamu bertemu lagi dengan orang yang selama ini sering muncul di pikiranmu. Mungkin di sebuah tempat yang tidak kamu duga. Mungkin dalam situasi yang sangat sederhana. Dan ketika pertemuan itu terjadi, kalian berdua menyadari bahwa waktu telah mengubah banyak hal. Namun ada satu hal yang tetap sama. Perasaan hangat yang dulu pernah ada masih terasa. Banyak kisah nyata yang dimulai dengan cara seperti itu. Pertemuan yang sederhana, percakapan yang tidak direncanakan. Namun dari situ sebuah cerita baru kembali dimulai. Tentu saja, tidak semua kisah akan berakhir seperti itu. Ada juga cerita di mana seseorang tetap menjadi kenangan indah tanpa pernah kembali hadir dalam kehidupan kita. Dan itu juga tidak selalu buruk, karena setiap orang yang pernah hadir dalam hidup kita telah membantu membentuk siapa diri kita hari ini. Namun satu hal yang pasti, jika sebuah nama masih terus muncul di pikiranmu sampai hari ini, berarti orang itu pernah memiliki arti yang sangat dalam dalam perjalanan hidupmu. Dan itu bukan sesuatu yang perlu kamu sesali. Itu adalah bagian dari cerita hidupmu. Di bagian berikutnya nanti, kita akan membahas hal yang paling penting dari semua. Ini, jika seseorang terus muncul di pikiranmu, apa yang sebenarnya harus kamu lakukan? Apakah kamu harus menunggu? Apakah kamu harus bergerak? Atau justru kamu harus belajar melepaskan semuanya kepada Allah? Jawaban dari pertanyaan itu seringkali tidak seperti yang kita bayangkan. Dan mungkin setelah mendengar bagian terakhir nanti, kamu akan memahami bahwa takdir memiliki cara yang jauh lebih indah daripada yang pernah kita rencanakan sendiri. Sekarang kita sampai pada bagian yang mungkin paling banyak dipikirkan oleh banyak orang. Jika namanya terus muncul di pikiranmu, apa sebenarnya yang harus kamu lakukan? Pertanyaan ini terlihat sederhana, tetapi bagi sebagian orang jawabannya terasa sangat rumit. Karena ketika hati sudah terlibat, logika seringkali tidak berjalan dengan mudah. Pikiran kita mencoba mencari jawaban, tetapi perasaan justru membawa kita kembali pada kenangan yang sama. Sebagian orang memilih untuk mengejar perasaan itu. Mereka merasa jika seseorang terus hadir di dalam pikiran, berarti ada sesuatu yang harus diperjuangkan. Mereka mencoba menghubungi kembali. Mereka mencoba membuka percakapan lama. Mereka berharap cerita yang pernah berhenti bisa dimulai kembali. Namun ada juga orang yang mengambil jalan yang berbeda. Mereka memilih diam, bukan karena tidak peduli, tetapi karena mereka tidak ingin memaksakan sesuatu yang belum tentu menjadi bagian dari takdir mereka. Di titik inilah kita perlu memahami satu hal penting tentang kehidupan.
Tidak semua yang kita inginkan adalah yang terbaik untuk kita. Kadang hati kita menginginkan seseorang dengan sangat kuat, tetapi Allah melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Allah mengetahui masa depan yang belum kita jalani. Allah mengetahui jalan hidup yang belum kita pahami. Karena itu, dalam urusan jodoh, manusia sering berada di posisi yang sangat terbatas. Kita hanya melihat perasaan kita hari ini, sementara Allah melihat perjalanan hidup kita secara keseluruhan. Namun ini bukan berarti setiap perasaan yang muncul harus kita abaikan begitu saja. Perasaan tetaplah bagian dari manusia. Rasa rindu, rasa ingin tahu, rasa berharap, semuanya adalah hal yang sangat wajar. Yang terpenting bukan bagaimana kita menolak perasaan itu, tetapi bagaimana kita menyikapinya dengan bijak. Jika ada satu nama yang terus muncul di pikiranmu, mungkin yang perlu kamu lakukan bukan langsung mengejarnya. Yang perlu kamu lakukan adalah melihat dirimu sendiri terlebih dahulu. Apakah kamu sudah menjadi pribadi yang siap untuk menjalani sebuah hubungan yang lebih serius? Apakah kamu sudah menjadi seseorang yang lebih dewasa dari sebelumnya? Karena seringkali Allah tidak mempertemukan dua orang kembali sampai mereka sama-sama siap. Waktu adalah bagian penting dari takdir. Ada orang yang bertemu di waktu yang tepat, sehingga semuanya terasa berjalan dengan mudah. Namun ada juga orang yang sebenarnya ditakdirkan bersama, tetapi dipertemukan terlalu cepat. Akibatnya mereka harus berpisah terlebih dahulu. Bukan karena mereka tidak cocok, tetapi karena mereka belum siap. Selama masa berpisah itu, hidup terus berjalan. Setiap orang belajar dari kesalahan mereka. Setiap orang mengalami perubahan. Setiap orang tumbuh menjadi versi yang berbeda dari dirinya yang dulu. Dan ketika waktu yang tepat akhirnya datang, Allah bisa saja mempertemukan mereka kembali dengan cara yang sangat sederhana. Tanpa drama yang besar, tanpa rencana yang rumit, hanya sebuah pertemuan yang terasa biasa, tetapi memiliki arti yang sangat dalam. Hal seperti ini mungkin terdengar seperti cerita film, namun sebenarnya banyak kisah nyata yang berjalan dengan cara seperti itu. Takdir memiliki cara yang sangat unik untuk mempertemukan dua orang yang memang sudah dituliskan bersama. Kadang jarak memisahkan mereka selama bertahun-tahun. Kadang kehidupan membawa mereka ke arah yang berbeda. Namun pada akhirnya, jalan mereka kembali bertemu di satu titik yang sama. Tetapi kita juga harus jujur pada satu kenyataan. Tidak semua orang yang kita pikirkan akan kembali menjadi bagian dari hidup kita. Ada orang yang memang hanya hadir sebagai kenangan. Dan itu bukan berarti cerita tersebut sia-sia. Karena setiap orang yang pernah hadir dalam hidup kita selalu meninggalkan sesuatu. Ada yang meninggalkan pelajaran. Ada yang meninggalkan kekuatan. Ada yang meninggalkan cara pandang baru tentang kehidupan. Semua itu membentuk kita menjadi pribadi yang kita jalani hari ini. Jika seseorang terus muncul di pikiranmu, mungkin itu bukan sekadar tentang orang tersebut. Mungkin itu tentang dirimu sendiri. Tentang bagaimana pengalaman itu telah mengubah cara kamu memahami cinta. Tentang bagaimana kenangan itu membuatmu menjadi lebih bijak dalam melihat hubungan. Banyak orang berpikir bahwa melupakan seseorang adalah satu-satunya cara untuk melanjutkan hidup. Padahal tidak selalu seperti itu. Kadang melanjutkan hidup berarti menerima bahwa seseorang pernah memiliki tempat penting di dalam cerita kita. Dan tidak apa-apa jika kenangan itu tetap ada. Kenangan tidak selalu harus dihapus. Kenangan bisa menjadi pengingat bahwa kita pernah merasakan sesuatu yang sangat tulus. Namun di saat yang sama, kita tetap harus berjalan ke depan. Karena hidup tidak pernah berhenti di satu cerita saja. Selalu ada bab baru yang menunggu untuk ditulis. Selalu ada pertemuan baru yang mungkin sedang disiapkan oleh Allah tanpa kita sadari. Dan seringkali, ketika kita sudah berhenti memaksakan sesuatu, justru takdir mulai bergerak dengan caranya sendiri. Ada orang yang bertemu jodohnya ketika mereka sudah benar-benar berhenti mencarinya. Ada orang yang menemukan pasangan hidupnya justru setelah mereka fokus memperbaiki diri. Karena pada akhirnya, jodoh bukan sekadar tentang menemukan seseorang.
Jodoh adalah tentang menjadi seseorang yang siap untuk berjalan bersama. Jika suatu hari nanti orang yang sering muncul di pikiranmu benar-benar kembali hadir dalam hidupmu, kamu akan tahu. Bukan karena perasaan yang berlebihan, tetapi karena semuanya terasa lebih tenang, lebih jelas, lebih matang. Dan jika ternyata jalan hidupmu membawa kamu kepada orang yang berbeda, itu juga bukan sesuatu yang perlu disesali. Karena Allah tidak pernah menutup satu pintu tanpa membuka pintu yang lain. Seringkali kita hanya terlalu fokus pada satu nama, sehingga kita tidak menyadari bahwa Allah sedang menyiapkan seseorang yang jauh lebih tepat untuk kita. Orang yang mungkin belum kita temui. Orang yang mungkin sedang berjalan di jalan hidupnya sendiri, menunggu waktu yang sama untuk dipertemukan dengan kita. Disitulah letak keindahan takdir. Ia tidak selalu mengikuti rencana manusia, namun ia selalu berjalan menuju tempat yang paling tepat. Sebelum kita menutup pembahasan ini, aku ingin mengajak kamu melakukan satu hal kecil lagi. Jika kamu masih mengingat seseorang sepanjang cerita ini dari awal sampai sekarang, tuliskan angka 77 sekali lagi di kolom komentar. Angka 77 di sini adalah simbol harapan. Harapan agar Allah memberikan ketenangan pada hati kita. Harapan agar Allah mempertemukan kita dengan orang yang benar-benar terbaik untuk hidup kita. Dan harapan agar setiap orang yang sedang menonton video ini mendapatkan jalan jodoh yang paling indah menurut rencana Allah. Tidak peduli siapapun yang sedang kamu pikirkan hari ini. Tidak peduli apakah dia akan kembali atau tidak. Percayalah pada satu hal. Jika dua orang memang sudah dituliskan bersama oleh Allah, jarak tidak akan mampu memisahkan mereka selamanya. Waktu tidak akan mampu menghapus jalan mereka. Dan kehidupan, seberapapun rumitnya, akan selalu menemukan cara untuk mempertemukan mereka kembali pada saat yang paling tepat.